apa, Ma? Oh, nggak apa-apa sayang. By the way, sebenarnya kita udah mau ketemu Om loh. Kamu seneng nggak? Senang banget. Apa? Harus saya bilang 2 kali? Untuk kasus dengan grup Wijaya, tunggu saya balik. Ya sudah, tunda dulu rapat Dewan 1 jam. Permisi Kak, ini daerah mana ya? Oh, ini. Oh, kan Eden? Eden? Om. Bukan omnya Pak. Maaf Om, saya salah masuk mobil. Salah masuk mobil? Anak ini kok nggak kelihatan panik sama sekali? Ya, nggak apa-apa. Tapi Om cocok jadi pacar mama saya. Om lagi cari pacar nggak? Saya kasih tahu ya, mama saya itu cantik banget loh kalau ya kemana-mana. Pasti bikin bangga. Om mau gak? Ini Om, kartu nama saya. Ada foto mama saya juga di sini. Eden, kok kamu nggak lihat-lihat sih sampai salah masuk mobil? Om kan punya mobil kayak gini. Aku minta maaf ya. Yuk, kita langsung turun aja. Jalan. Orang tadi kenapa kayak pernah lihat ya? Dasar kebo, kenapa belum datang juga? Bikin aku sama Eden nunggu lama banget. Kak. Kira datang juga. Eden. Kamu kangen gak mau? Kangen banget. Mwah. Kak, mobil di situ. Yuk. Yuk. Om, tadi aku ketemu Om yang ganteng banget. Kayaknya cocok di papaku. Mama bilang papa ada di luar negeri. Boleh gak aku ketemu dia? Eden, papa kandung kamu tuh sebenarnya udah meninggal. Kalau begitu mama cariin papa baru dong buat aku. Eden tuh benar-benar udah cukup banget buat mama. Iya, Ma. Kalau mama nggak mau cari, biar aku aja yang cariin papa buat mama. Aku udah bagiin banyak kartu nama, pasti ada yang nelpon. Kenapa mata anak ini sangat mirip dengan perempuan malam itu? Kak, kalian tinggal di sini dulu ya. Eden, aku udah cariin sekolah buat kamu. Kamu seneng nggak? Seneng banget! Makasih banyak ya Dimas. Gak usah lebay kali. Kalau misalnya ada apa-apa, nanti hubungi aku aja ya. Eden udah makin besar. Aku harus cari uang lebih banyak lagi nih. Syukurlah agensi baru ini bisa kasih aku peran. Mbak Rania, buruan ya. Pastor Dada ngajak diskusi adegan. Oke, kesana sebentar lagi ya. Halo? Kak, ada masalah. Apa? Apa? Tunggu ya, aku kesana sekarang. Rania, kamu mau kemana? Kamu hari ini nggak main? Nggak mau acting? Saya ada urusan urgent banget di sini. Saya nggak bisa tinggal, Pak. Saya harus pulang ke rumah. Kamu gila ya? Hah? Kamu kalau berani pergi sekarang, saya kasih peranin ke orang lain. Pak, tapi maaf banget, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Vario, PH kalian tuh gitu banget orang ya? Kok bisa sih orang kayak gitu dikasih peran? Nggak tanggung jawab banget. Halo? Halo, ini Ibu Aiden. Iya benar. Ini dengan siapa? Anak saya di mana ya? Aiden salah masuk mobil. Sekarang dia ada di perusahaanku. Ambil dia di sini ya. Oh, oke, baik. Itu anaknya Paka ya? Nggak mungkin lah, Paka kan belum nikah. Iya ya? Om yakin gak mau coba sama mama saya? Yakin. Kamu udah ngomong ini 20 kali. Ya, sayang banget Om. Ya, Mbak. Mau nanya, kantornya Bapak Arka Pradipta di mana ya? Siang Bu, apakah sudah ada janji? Oh, udah ada janji tadi. Udah telepon sama dia, terus dia minta saya buat datang. Baik, saya akan jalan terus ke sana ya. Oke.
tadi itu siapa ya? Nggak tahu tuh. Mama. Sayang, kamu kenapa sih? Mau pergi nggak bilang-bilang? Bikin mama khawatir deh. Aiden harusnya naik mobil Om Dimas, tapi ternyata salah mobil lagi. Menurut Mama, kita dan Om ganteng ini jodoh ya? Kenalin, saya Rania. Jaga baik-baik anak dirimu. Parkah, ada dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Mama selalu ngajarin Aiden tentang balas budi. Om ganteng ini kan udah bantu kita. Mama gak mau undang ke rumah buat makan malam bareng. Kamu ngomong apa sih sayang? Om, masakan mamaku enak banget. Om gak akan nyesel deh nyobain. Cincin ini Om, Oke. janji ya. Yuk Ma, kita pergi sekarang. Aiden? Mereka nggak nanya aku dulu. Orang paling sibuk se-Jakarta bisa diculik sama anak umur 5 tahun. Ada yang nggak beres. Ma, cepet sini masuk. Aku harus bawa laki-laki asing ini ke rumah dan masak buat dia. Setelah dia pergi, aku harus ngomong serius nih sama Aiden. Mama lagi masak di dapur. Sebentar lagi selesai. Aku bakal kenalin Mama ke Om. Ini Om, burung kertas buatan Mama saya. Mama saya pinter kan? Kamu selalu promosiin mama seperti ini. Enggak dong Om, aku harus ketemu sama orang yang tepat, baru aku promosiin. Orang biasa nggak cocok sama mamaku yang kayak princess. Princess, dari mana dia belajar kata-kata kayak gini? Kamu boleh lihat benda yang ada di kalungmu itu. Benda di kalungku, ini maksud Om. Ini cincinku. Cincin yang aku tinggalin buat perempuan itu. Namaku juga terukir di sini. Apa mungkin dia anakku? Kamu dapat benda ini dari mana? Ini dari Mama. Mama bilang ini punya Papa. Papa ninggalin ini buat Mama. Mama bilang Papa udah meninggal. Meninggal. Perempuan ini benar-benar gak tahu diri. Jadi aku pengen nyari Papa baru buat Mama, biar gak ada lagi yang gangguin Mama. Tapi selama ini kalian baik-baik aja kan? Aiden baik-baik aja, Mama enggak. Dia nggak baik-baik aja. Aku udah terlalu banyak ngomong. Om mau ya jadi papaku? Aku nggak begitu suka sama orang lain. Baik, saya akan segera pergi ke sana. Om bakal pergi. Aiden, Om ada urusan sebentar ya. Ini kartu pribadi Om. Kasih tahu Mama ya, kalau ada apa-apa langsung hubungi Om. Cincin itu nggak cukup buat jadi bukti kalau Aiden itu anakku. Aku bakal periksa DNA-nya. Aiden, makan yuk. Kamu sendirian? Om ganteng tadi pergi, ada urusan penting. Aiden, sini mama mau kasih tahu kamu sesuatu ya. Aiden kasih Mama kesempatan bagus, tapi Mama nggak manfaatin. Mama mau kasih tahu kamu, nggak baik bawa orang luar masuk ke dalam rumah. Kalau misalnya dia mau jahat sama kamu gimana? Om ganteng itu udah jelas bukan orang jahat. Emang kamu tahu dari mana? Karena dia ganteng sama kayak aku. Jangan nilai orang cuma karena penampilannya, Aiden. Kayak yang mama bilang ya ke kamu, kalau misalnya kamu nakal, mama bakal kirim kamu nanti ikut free. Iya Ma, Aiden nggak gitu lagi. Oke, yuk kita makan ya. Pak, hasilnya sudah datang. Hasil tes DNA. Selamat ya Pak, akhirnya Bapak menjadi seorang ayah. Dia seharusnya memang perempuan yang 5 tahun lalu itu. Bawa mereka ke sini. Baik Pak.
Udah sekian lama, akhirnya aku menemukan dia. Iya, Bagus kan? bagus. Wih, siapa nih? Masih ingat sama kita? Pak Rio, sebelumnya saya mau minta maaf Pak atas kejadian yang kemarin. Tapi tolong Pak, kasih saya kesempatan sekali lagi Pak. Kamu kira kita ini tempat apa? Hah? Tempat amal? Kamu seenaknya pergi. Kan saya udah bilang kemarin, kalau udah pergi, gak usah balik lagi. Tapi Pak, please izinin saya Pak. Sekali lagi Pak di sini Pak. Kasih kayak kesempatan Pak. Rania, dunia perfilman ini gak kekurangan orang cantik kayak kamu. Kamu ini pede banget. Pergi seenak jidat, abis itu kamu balik lagi, terus minta maaf. Kamu pikir saya bakal maafin kamu? Hah? Saya memang tahu Pak, dunia seperti kita ini memang gak kekurangan cewek cantik Pak. Tapi Pak, di dunia seperti kita ini kekurangan cewek cantik dan berbakat Pak. Dan saya yakin Pak, saya punya keduanya. Rania, kamu ini benar-benar berani ya. Pak Rio, sepertinya tim produksi kita lagi kekurangan orang dan butuh peran pengganti. Gimana kalau kita kasih ke dia aja? Gue baru aja dapat perannya si Rania. Masa dikasih lagi ke dia? Kamu mau jadi pemeran pengganti? Iya Pak, saya mau Pak. Oke, ya udah, saya tinggal dulu ya. Rania, ingat loh, peran ini aku yang perjuangin. Jadi bersyukur ya, jangan sombong. Aku tahu sebenarnya kamu takut kan peran ini memang diambil sama aku. Yang memang seharusnya peran ini tuh aku yang peranin. Rania, baru aja aku bilang jangan sombong. Gue akan bikin lo terus sendiri. Terus menurut kita lihat aja nanti. Rania, Apa nih? ikut kami. Gak apa-apa nih kan? Aku mau dibawa kemana? Siapa kalian? Kok ramai banget gini? Hiburan ya. Mari ikuti saya. Bu Rania sudah datang. Kita bertemu lagi, Bu. Kamu, untuk yang waktu itu aku udah nyampein terima kasih buat kamu. Sekarang kamu mau apa lagi? Saya dengar ayah Aiden sudah meninggal. Ya, terus kenapa? Kau bakal pura-pura sampai kapan? Aiden itu anakku. Yang kamu pegang itu adalah hasil tes DNA. Aiden memang benar. Udah 5 tahun, Arka. Aku benci banget sama kamu. Aiden harus ikut sama gue. Gue bisa kasih lo kompensasi. Apapun yang lo mau, gue bisa kasih. Kasih. Hidup yang selama ini gue jalanin, lu mau gantiin gitu aja, bisa? Pokoknya Aiden harus ikut keluarga gue. Arka, selama ini juga Aiden aku yang rawat, aku yang besarin. Gue bisa kasih dia hidup jauh lebih baik. Lu bahkan gak bisa menjaga peran pendukung lu di film itu. Lu bisa kasih apa ke Aiden? Gue kasih tahu lu ya, Aiden bisa jadi apa. Gue juga bisa kasih tahu sama lu, kalau Aiden itu anak gue. Dan gak ada seorang pun yang bisa ambil Aiden dari gue. Kalau lu gak mau berpisah dengan Aiden, oke. Ada satu syarat terakhir. Gimana caranya? Nikah sama gue. Apa? Kalau lu gak mau ngelepasin hak asuh, dan Aiden pengen ada kamu, dan aku pengen Aiden tumbuh di keluarga yang utuh. Nikah sama aku. Itu cara terakhir. Nikah sama kamu? Aku gak mau. Aku gak mau, Arka. Pernikahan kontrak. Kita gak perlu jadi suami istri beneran. Kamu juga bisa dengan Aiden. Pernikahan kontrak. Orang ini udah ngerencanain semuanya. Dokumen aja udah lengkap. Tinggal nunggu aku terjebak. Oke. Aku terima tawaran kamu kali ini. Tapi dengan satu syarat. Aku pengen hubungan kita dirahasiakan. Dan please, apapun itu,
mengenai hubungan pribadi aku. Kamu nggak boleh ikut campur sama sekali. Saya terima cara kamu, nggak masalah. Silakan tantangan sana. Perempuan biasanya langsung pengen umumin ke seluruh dunia kalau dapat kesempatan kayak gini. Tapi dia beda, malah mau hubungan pernikahan ini dirahasiain. Mana bisa aku melawan keluarga Pradipta yang kayak ini. Apalagi banyak kabar kalau Arka Pradipta orangnya kejam dan dingin. Aiden? Mama, Kamu lagi ngapain di sini? tadi aku dijemput sama Om Ganteng. Aku dikasih banyak makanan enak. Kalian berdua bisa tinggal di sini mulai sekarang. Aku mau pergi kerja sekarang. Kalau kalian butuh apa-apa, panggil aja Mbak di sini. Aiden, kamu mau tinggal di sini? Mau! Laki-laki itu masuk ke kehidupanku sekali lagi, mengacaukan rencanaku aja. Tapi Aiden malah seneng banget ketemu sama dia. Dia pasti kangen banget sama kasih sayang seorang ayah. Demi Aiden, aku harus menerima dia. Kak, kenapa pulang sendirian? Aidennya mana? Dimas, ada yang aku mau bicarain sama kamu. Kenapa kak? Serius banget? Jadi, laki-laki itu udah nemuin aku sama Aiden. Dan aku gak nyangka juga ternyata Aiden seneng banget sama dia. Aku gak nyangka. Jadi aku udah ngayain juga untuk tinggal bareng mereka. Tapi kamu tenang aja. Aku akan ceraikan dia setelah Aiden sudah lebih dewasa. Dia gak bertanggung jawab kak. Dia udah ninggalin kamu. Kok masih bisa sih kamu percaya sama dia? Dimas, ini keluarga Arka Pradipta, Dimas. Aku gak bisa lawan keluarga Arka Pradipta. Ya bisa jadi aku yang gak akan lihat Aiden selamanya. Dan aku gak mau hal itu terjadi sama aku. Kak, kakak beneran mau pindah? Iya. Kakak gak bisa nunggu beberapa tahun lagi ya? Aku pasti bisa kak ngelindungin kakak sama Aiden. Aku gak bakal ngebiarin siapapun nyakitin kalian kak. Dimas, pesan aku tuh udah bulat. Udah, kamu fokus aja di luar negeri ya. Aku sama Aiden bakal tungguin kamu kok balik ke Indonesia. Oke? Kakak pamit dulu ya. Aiden? Mama, Aiden, kamu kangen gak sih sama mama? Aiden kangen banget sama mama. Pindah rumah bener-bener bikin princessnya Aiden capek ya. Aiden kasihan banget sama mama. Emang anak baik, anaknya mama. Kali ini, Pak Rio udah ngasih aku kesempatan buat dapat peran pengganti tokoh utama wanita. Gak peduli. Film ini bakal tayang atau enggak, aku bakal hafalin dialognya. Ya loh, selamat pagi Pak Rio. Udah disetujuin ya Rania, kamu jadi pemeran pengganti. Besok datang tepat waktu jam 9 pagi di lokasi syuting kemarin ya. Kalau nggak datang lagi, jangan kerja di sini, oke? Oke baik Pak, saya janji saya nggak akan datang terlambat. Pagi Ma, Aiden bakal pergi ke sekolah baru. Hei pagi, anak mama yang ganteng. Kata Om, cewek-cewek sekolah suka banget sama cowok yang cakep. Kayak Aiden ini. Pasti Aiden disukain banyak cewek-cewek sekolah, bener kan Ma? Bu Rania, waktunya Aiden pergi ke sekolah. Oh, oke baik. Kamu yang baik-baik ya di sekolah ya. Mama juga di lokasi syuting, dengerin sutradaranya ya. Pergi sana ya, sekolah ya. Bye. Ada Rania. Dulu sombong banget. Sekarang cuma jadi peran gak guna. Mau pemeran utama, mau pemeran pengganti, ya sama-sama main film kan. Dan jadinya tuh nggak ada yang namanya pemeran nggak guna ya. Rania, aku udah bilang loh, jangan sombong. Keisha, jaga image dong, ini kan tempat umum. Pak Rio, makasih ya udah mau kasih saya peran ini. Ya udah, kamu acting yang bagus ya. Baik Pak. Rania, mana Rania? Tuh, kamu udah dipanggil. Oke Pak, saya duluan ya. Yuk, kita mulai. Dari 11 episode 25
6, 2, 3, 1. Action! Kamu gak apa-apa? Rania, kamu ngelawan aku. Kamu masih terlalu muda dan bodoh. Kamu gak apa-apa? Yuk bangun dulu. Batu asli. Coba naruh batu asli di sini. Cut! Ada apa ini? Maksud, ada naruh batu asli di sana. Coba tanya anak properti, kenapa bisa kayak gini? Baik. Oi Rania, kamu nggak apa-apa? Aman, Pak. Masih bisa syuting? Oh, bisa. Ya oke, lanjut cepet. Ini artis boleh juga nih. Walaupun udah luka masih mau syuting. Mantap. Bagus. Pagi, Pak. Pagi sayang. Ma, suami Mama pulang. Apa maksudnya? Suamiku pulang. Anak ini. Papa pulang kapan? Papa pulang kemarin malam. Sayang banget, aku tidur cepet. Kalau tahu Papa pulang cepet, aku nungguin Papa. Lain kali, kalau Papa mau pulang, Papa kasih tau Aiden ya. Iya, Pak. Aiden, ini makanan aku udah siapin loh. Sekarang itu aku mau berangkat. Ayo, cepetan. Papa juga ikut makan yuk. Yuk. Aku nggak bikinin makanan lagi buat dia. Ya, sudahlah. Jatah makananku buat dia aja. Aku nggak tahu kamu suka makan nasi goreng nggak kalau pagi-pagi. Bapak cobain deh. Nasi goreng buatan mamaku enak banget loh. Oke. Makasih ya. Ya udah kalau gitu, Mami pamit pergi dulu ya. Kamu makan yang banyak ya. Mama nggak kiss bye Papa. Ya udah kalau gitu, Mami pamit pergi dulu ya. Kamu makan yang banyak ya. Mama nggak kiss bye Papa. Kiss bye apa? Ih, nggak mau banget. Enggak. Kalau udah dewasa tuh nggak perlu kiss bye-an lagi ya, Dan. Emang iya, Ma. Sebelumnya Mama kiss bye Papa tiri Aiden. Jangan sembarangan ngomong, ih kamu. Ya udah makan sana ya. Mama pergi dulu, oke? Mama hati-hati jalan. Kamu punya papa tiri? Iya, Siapa papa tirimu? Papa tiri yang mana? Kamu punya berapa papa tiri? Berapa banyak Papa tiri? Agak sulit dihitung. Papa kenapa? Gak bisa dihitung. Perempuan itu punya banyak pacar. Nggak apa-apa sayang. Yuk, kamu ada sekolah. Aku belum selesai makan, Pak. Kalau kayak gini jadi gimana dong? Kan kita jadi nggak bisa ngelanjutin syutingnya. Cepet cari penggantinya. Jangan gitu dong, tenang dulu Pasut. Kan Pasut tahu kalau Mbak Yulia itu kan emang sibuk, jadwalnya banyak. Jadi mohon sabar ya Pak ya. Sibuk sih sibuk, tapi ini kan hari pertama. Itu kenapa, Mas? Oh, ini hari pertama syuting pemeran utama wanitanya. Tapi aktrisnya nggak datang. Oh ya? Jadi cari pemeran pengganti. Oh, pantas. Kamu, sini. Saya. Ya, cepet kesana. Sial banget sih, baru aja datang, udah mau kena semprot aja. Dengar-dengar kamu udah baca naskah untuk pemeran utama di sini ya? Udah sih, Pak. Ya udah, kamu yang masuk di episode selanjutnya ya? Hah? Saya? Ya, kamu yang masuk. Saya kan harusnya bukan pemeran utama, Pak. Saya pemeran pengganti. Gak bisa gitu dong Pak. Kok maksud Bapak apa? Kan Mbak Yulia itu udah disetujuin buat jadi pemeran utamanya. Udah tanda tangan kontrak juga loh Pak. Mbak Yulia kan nggak ada di sini. Toh kita juga nggak bisa lanjutin syutingnya kan? Udah, kamu siap-siap sana. Oke. Gak bisa gitu dong Pak. Bapak kan tahu Mbak Yulia itu kan artis terkenal gitu loh, papan atas. Ya cuman emang dia lagi sibuk aja, lagi padat jadwalnya. Jadi mohon pengertiannya ya Pak. Atau mungkin bisa didiskusikan dulu sama produser gitu ya. Jadi mungkin sekarang bisa take adegan yang lain dulu. Nanti pas Mbak Yulianya ready baru take adegan Mbak Yulia. Nggak usah. Ribet-ribet. Udah ada penggantinya. Jangan gitu dong Pak Sud. Pak, saya sudah siap. Oke. Semua departemen siap-siap tag ya. Ayo mulai. Pak Sud. Kemarin acting aku bagus gak ya? Padahal udah ikut pelatihan acting 5 tahun.
Aduh, kena nih aku. Ya lo, selamat pagi Pak Rio. Halo Rania, ini sutradara ada pesan buat kamu. Kata sutradara, akting kamu bagus, pertahankan ya. Oke, siap Pak. Terima kasih ya. Rania, gue saranin lo gak usah terlalu caper ya. Emang lo pikir lo siapa? Nyuri peran orang. Nyuri peran lo. Lu gak lihat sendiri kalau sutradaranya yang ngasih peran itu buat gue? Ya itu karena pas sutradara lagi masih aja. Lo gak anggap itu serius kan? Lo tuh bukan siapa-siapa. Lo juga gak punya backingan. Lo bukan aktris terkenal. Tapi masih mimpi mau jadi pemeran utama. Emang lu tau apa soal backingan gue? Maksud lo? Gak usah pura-pura lah. Sama ini gue gak diemin lo. Gue gak mau biarin tangan gue kotor. Ya, itu kemarin sih. Tapi kalau misalnya kali ini gue temuin lo curang lagi sama gue, lo tuh gak akan segan-segan buat bertindak sama lo. Siapa yang curang? Kalau kita ngomongin soal batu-batu yang kemarin, gue yakin banget kok di antara batu-batu palsu itu pasti ada batu-batu yang asli. Bakal gue temuin batu asli itu dan siapa tahu ada sidik jari lo. Perlu kali ya gue bawa ke kantor polisi? Gue gak ngerti maksud lo apa. Ngomong sama orang lain cuma buang waktu. Kayaknya emang bener deh, dia ngelakuin sesuatu. Pak sutradara? Kamu nggak dijemput sama manajer kamu? Manajer aku lagi sibuk Pak. Oh ya udah saya antar pulang aja sekalian. Oh, nggak usah Pak, nggak perlu Pak. Rumah saya deket kok, dari sini tinggal jalan kaki aja. Oke, kalau gitu. Saya duluan ya. Iya. Aku pulang malam banget, Aiden udah tidur. Aiden, mainannya mama taruh di sini aja ya. Mama pilih kasih. Gak lihat papa juga mau di kiss bye. Anak ini gigalnya ngeselin banget deh. Lagi mimpi apa sih dia? Tapi dia emang butuh seorang papa sih. Kau pulang malam banget? Kamu bikin kaget aja deh. Emang aku nakutin ya? Ya, kamu masuk kayak gitu ya siapa juga kaget kan. Jadi, kenapa pulang malam banget? Jadi, kenapa pulang malam banget? Oh, jadi tuh ada tambahan scene tadi pas lagi syutingan. Jadi aku order ojolnya kemalaman. Kamu gak punya mobil? Enggak. Punya kerjaan bagus aja belum, apalagi punya mobil. Aiden bilang, mobilku sama kayak mobil omnya. Om kan punya mobil kayak gini. Oh itu, Aiden memang bilang sih dia suka tipe mobil itu. Terus adikku bilang kalau dia punya tipe mobil yang sama. Jadi biar Aiden senang, ya kita sewa deh pas lagi di bandara. Kalau aku bisa punya mobil itu, ngapain aku kerja keras kayak gini? Lain kali kalau kamu pulang malam lagi, kasih tau Aiden. Oh, aku udah kasih tau Aiden sih, biar dia nggak usah nunggu. Ngomong itu ke Aiden, jangan ke aku. Maksud aku kasih tau kamu tuh biar kamu juga nggak capek-capek nunggu. Kau pikir aku nunggu kamu? Kalau aku nggak nungguin kamu, aku nggak akan begadang begini sih. Dia marah karena aku pulang terlambat. Emang ada ya perjanjian gak boleh pulang malam? Kayaknya aku harus bikin jadwal beli mobil nih. Kan gue udah bilang, jangan terlalu percaya diri. Jadi malu sendiri deh. Sekarang aktris benerannya udah datang. Terus lo cuma bisa diem? Gue dipecat ya? Apa sih sebenarnya maksud omongan? Iya, pagi ini Pak Produser Mbak Yulia. Terus nasib lo gimana ya? Cuma sehari buat syuting peran itu. Dan lo juga gak mungkin berharap bisa ngalahin perannya Mbak Yulia. Oke, baik semuanya. Saya mau ada briefing dulu sedikit. Jadi ini Mbak Yulia. Nah, kemarin ini Mbak Yulia memang ada halangan sehingga tidak bisa syuting sama kita.
Nah, kali ini Mbak Yulia sudah siap, sudah ready. Jadi saya mau syuting kali ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, oke? Oke, langsung aja kita sambut Mbak Yulia. Oke, tepuk tangan dong. Oke, halo semuanya, aku Yulia dan di sini aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena kesibukan aku kemarin, syuting kita jadi tertunda. Tapi sebagai bentuk permintaan maaf aku bakal traktir semua orang yang ada di sini kopi dan teh selama 1 bulan ke depan. Gimana? Gak apa-apa Mbak Yulia, kemarin kita pakai aktris pengganti kok. Kami semua senang Mbak Yulia bisa kembali. Mbak Yulia pantas saja jadi artis terkenal, dapat banyak pujian dari orang-orang film. Aktris terkenal seperti Mbak Yulia masih mau minta maaf ke kru kecil kayak kita. Luar biasa. Udah. Semua saatnya kembali ke tugas masing-masing ya. Untuk Yulia, kamu saat ini standby dulu di sini nggak apa-apa ya. Saya mau balik dulu ke kantor, nanti kalau ada apa-apa kontak. Oke? Mbak Yulia silakan ke ruang rias pribadinya. Bapak. Ide di naskah ini kamu yang tulis sendiri? Iya Pak, kadang kalau lagi mendalami peran, muncul aja ide-idenya. Kadang ya saya tulis aja. Kamu mendalami peran dengan cukup baik, tapi sayangnya Mbak Yulia kembali ke sini, jadi saya nggak bisa kasih perannya ke kamu. Tapi saya bakal tetap perjuangin kamu buat dapat peran yang lain. Makasih ya Pak ya. Ya, walaupun biasanya pemeran pendukung. Nggak apa-apa Pak, memang dari awal kan memang saya menggantikan peran itu. Kamu nggak marah kan? Oh, enggak sih Pak, nggak masalah. Jangan khawatir ya, walaupun pemeran pendukung, tapi karakternya bagus kok. Jadi kalau kamu bisa mendalami perannya, mungkin bagus buat kamu. Kalau boleh tahu Pak, itu perannya apa ya? Sebagai Mutia, saya kasih kamu kesempatan 3 hari buat mendalami perannya. Mungkin itu akan bagus juga kok buat kamu. Oke baik Pak, makasih. Pak, mobil barunya sudah dibeli ya. Bapak mau ambil sendiri atau mau minta diantarkan? Antar mobil itu ke Rania. Apa? Kamu punya pendapat lain? Enggak, Pak. Enggak berani saya. Saya udah mikir kan, kenapa beli mobil baru lagi. Terus sangkain mau buat Bapak. Taunya buat Ibu Rania. Terus kenapa masih di sini? Ada satu hal lagi, Pak, tentang Ibu Rania. Tentang dia? Iya, Pak. Ada apa? Ada apa? Menurut sumber saya, Ibu Rania sedang ada masalah di tempat syuting. Ada aktris besar yang memakai jalur ordal. Peran utama Bu Rania jadi terancam. Apa perlu kita bertindak, Pak? Nggak perlu. Apa perlu kita kasih tahu tim produksi, Pak? Nggak perlu. Baru aja beli mobil, tiba-tiba jadi acuh banget. Rania ya? Iya Kak, ada apa ya? Halo, sebelumnya aku mau minta maaf ya karena aku kemarin sibuk, jadi kamu harus gantiin peran aku di sini. Oh, nggak apa-apa sih Pak. Itu memang udah bagian dari kerjaan kita kan ya? Tapi aku dengar-dengar kamu disukain sutradara loh, sampai kamu dikasih peran pendukung kayak sekarang. Makasih Kak. Pokoknya nanti ke depannya kalau ada apa-apa, kamu mau tanya-tanya, tanya ke aku aja. Good luck ya. Mbak Yulia, sini bentar deh. Sini ikut aku bentar. Mbak Yulia ngapain sih ngobrol sama dia? Dia kan cuma peran pengganti. Aktris baru kayak dia bisa dapat peran dari sutradara, aku pengen lihat sendiri. Sebagus apa sih dia? Emangnya apa menariknya dia sih? Dia kan nggak terkenal, nggak level lah dibandingin sama Mbak Yulia. Kamu jangan ngomong gitu. Nanti kalau kedengeran kru, kita bisa habis karena kita ngomongin sesama pemain. Weh, itu kan mobil-mobil paling baru. Kayaknya ini mobil Mbak Yulia deh. Iya kali ya? Kok mobil ini parkir di depanku ya? Lah, kok sopirnya berhenti depannya Rania? Nah, jalan kali ya? Iya kali ya?
Ibu Rania, silakan masuk ya. Bapak nggak salah orang. Benar kok, Ibu Rania kan? Iya Pak, benar. Apa itu mobil pesanannya Pak Dimas? Oh, saya ditugaskan oleh Pak Pradipta untuk menjadi supir Anda. Jadi, mulai sekarang, saya yang akan mengantar dan menjemput Anda. Pradipta? Arka? Ngapain dia beliin aku mobil mewah dan pesenin supir? Kalau begitu, sekarang kita masuk aja Bu. Nanti Ibu bisa tanyakan langsung ke Pak Pradipta. Boleh nggak ya, aku nggak usah ikut mobilnya sekarang. Oh, apa Ibu kurang suka dengan mobilnya? Bukan gitu maksud aku. Kalau begitu, apa pelayanan saya kurang memuaskan? Oh, bukan maksud saya sih Pak, seperti itu bukan maksud saya. Baiklah, kalau begitu, maaf Bu, kita langsung naik aja ya. Mari. Cuma berapa punya Rania cuy? Ya, bukannya dia dapat peran-peran kecil ya? Kok bisa sih? Iya ya? Kamu cari tahu siapa Rania sebenarnya dan siapa yang nge-backing dia. Oke, baik Mbak. Aiden? Mama! Pelan dong sayang, nanti kalau jatuh gimana? Aiden nggak akan jatuh. Kata siapa? Tetap harus hati-hati ya. Mama udah janjian ya sama suami Mama. Janjian apa ya? Pulang bareng, Papa baru aja pulang. Papa, Princess udah pulang. Aiden main dulu ya sendiri ya. Mama mau ngobrol dulu sama Papa, oke? Aku nggak boleh denger. Nggak baik buat anak kecil ngopeng-ngopeng pembicaraan orang dewasa. Gak tahu kenapa orang dewasa ngomong kalian sering ngusir anak-anak. Kan kita nggak akan ketawain. Ya oke, kalau kayak gitu Aiden main sendiri dulu ya. Oke. Kamu waktu kecil kayak gitu gak? Enggak. Aku juga bingung sih. Apa dia kena mutasi gen ya? Soalnya pas aku masih kecil juga nggak kayak gitu sih. Aku malah merasa kalian mirip. Ada apa? Oh ya, kamu beliin aku mobil ya? Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan karena itu sih maksud aku, tapi ya ini mobil Arka terlalu mahal dan agak berlebihan gak sih? Lagi pula aku tuh sampai dilatih anak-anak di lokasi syuting. Aku ngerasa kurang nyaman, aku ngerasa takut. Kamu kan aktris, kamu nggak perlu takut dilihatin orang. Kenapa setiap kali aku ngomong sama dia, rasanya kayak selalu gak nyaman ya? Ya, tapi tetap aja aku nggak bisa terima ini Arka. Aku nggak bisa. Ini udah berlebihan buat aku. Itu bukan buat kamu. Aku cuma pinjemin aja. Kalau kamu pulang malam terus, ngerepotin. Aiden jadi susah tidur. Oh, jadi ini semua karena Aiden? Ya jelas. Aku sangka itu buat aku. Ternyata mungkin aku yang kepedean. Oke, kalau kayak gitu. Anggap aja aku minjem bulanan sama kamu. Dan biarin aku ngebayar itu tiap bulan ya, buat kamu. Terserah kamu. Rania memang beda dari perempuan yang lain. Selama ini, dia ngerawat Aiden sendirian. Sekarang juga dia nggak kepikiran buat manfaatin aku untuk bantu Aiden. Papa lagi mikirin Mama ya? Enggak. Tapi Papa udah ngeliat halaman ini dari setengah jam lalu. Kalau Papa kangen sama Mama nggak apa-apa kok. Aku nggak akan ketawain. Papa lagi mikirin kerjaan. Papa kalau deketin cewek jangan gitu. Kamu ngerti hal gituan? Gimana nggak ngerti? Aku kan banyak disukain cewek-cewek di sekolah. Kalau Papa mau deket sama cewek, banyakin waktu buat dia. Hibur dia. Jangan cuma kasih hadiah. Nanti ceweknya ngerasa dia cuma dibeli pakai uang. Cewek pengen ada cowok yang selalu nemenin dia. Kamu belajar dari mana? Diajarin sama Om. Om?
Perempuan ini kenal banyak sama laki-laki. Waktu itu banyak papa tiri, sekarang ada om juga. Papa harus berusaha biar mama suka sama papa. Ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Pertama, mama adalah istri papa, jadi papa nggak perlu deketin dia lagi. Kedua, papa kasih dia mobil bukan untuk nggak deketin dia. Dan ketiga, kalau kamu nguping lagi, papa akan ambil semua mainan kamu. Kayaknya aku nggak bisa jujur banget sama papa. Harus ganti rencana. Ya kita kan gak ngasih mobil. Lo dapet dari mana? Kenapa? Iri. Ini sama lo. Yang bener aja ya. Gue cuma mau kasih saran. Gak usah terlalu pamer. Nanti lo beli sendiri. Aku tahu ini bakal jadi masalah. Mending aku fokus aja deh sama peran aku. Aku tuh nggak tahu deh. Apa ya? Dia kok sombong banget gitu. Baru juga dapat sponsor, udah pamer ke semua orang. Gak tahu malu. Aku minta kamu cari tahu tentang dia, gimana hasilnya? Nah, aku udah cari tahu Mbak. Jadi sebenarnya ya dia nggak ada latar belakang yang gimana-gimana sih. Cuman emang pernah latihan di luar negeri gitu selama 5 tahun. Cuma ya itu aja. Tapi aku nggak tahu kenapa pulang-pulang bisa langsung dapat sponsor kayak gitu. Siapa sponsornya? Nah, kalau untuk yang itu aku belum cari tahu Mbak. Gimana sih? Kamu suruh cari tahu kayak gitu aja nggak bisa? Sabar-sabar heran. Duh, tenang ya Mbak ya. Aku udah kirim orang buat nyelidikin dia. Jadi sebentar lagi ada kabarnya ya. Tunggu aja. Rania, mobil di luar itu punya kamu? Iya Pak, jadi teman aku minjemin ke aku. Katanya takut aku pulang kemalaman. Ya sebenarnya nggak ada maksud apa-apa juga sih. Oh iya. Kamu hari ini hari pertama masuk. Jadi saya nggak mau ada distraksi yang mengganggu kenyamanan kamu ya. Baik Pak. Nah, oh iya, ini ada asisten baru yang baru direkrut buat kamu. Mbak Rania, kenalin saya Rania. Mulai hari ini saya jadi asisten Mbak. Baik. Rania, Pak Sutradara udah percayain peran ini ke kamu. Jadi, saya harap kamu bisa mainin peran ini dengan baik. Jadi kalau ada masalah apa, ngomong langsung ke saya. Kamu ngerti? Ya, saya ngerti Pak. Oke, kalau begitu. Saya mau ke kantor dulu, saya ada urusan ya. Oh iya, satu lagi Rania. Ada orang yang selalu melindungi Mbak Yulia. Saya cuma kasih tahu aja. Jadi kamu jangan sampai ada masalah dengan Mbak Yulia ya. Kamu ngerti? Ya, baik Pak. Oke, kalau gitu saya tinggal ya. Mbak Rania, ternyata Pak Rio peduli juga ya sama Mbak. Aku juga gak nyangka banget ternyata Pak Rio masih peduli. Sampai ngasih saran tentang Mbak Yulia. Mbak Rania itu. Apa sih? Mas Niko, Mbak. Mbak tau gak sih, Mas Niko tuh ya, dia tuh peran utama di sini. Kemarin tuh dia habis dari Bali, terus dia baru pada pulang hari ini. Terus anak-anak kru juga baru pertama kali lihat dia. Tapi kok Mbak gak seneng gitu sih? Oh ya Mbak, Mas Niko itu ya, dia tuh peran utama dan terfavorit di Indonesia. Terus aku kesini tuh ya Mbak, gara-gara dia, aku masuk industri ini. Terus aku juga gak nyangka sih Mbak, bisa kayak ketemu dia. Akhirnya ya Mbak, dan aku tuh tercapai juga. Kamu tuh selalu lebay kayak gini ya? Enggak Mbak, gak lebay kan ini Mas Niko. Ya mungkin kalau dia tahu sisi lain dari orang itu, dia udah langsung mati patah hati. Rania, Pak Sutradara. ini peran utama dari film Janji Ali, Nico Ricardo. Dia baru datang hari ini ya. Ini Rania Wijaya, pemeran Mutia Ricardo. Kalian kenalan dulu aja. Saya mau ngecek pencahayanya dulu. Rania. Kamu ini dilihat-lihat mirip juga ya sama Mutia. Ya aku cukup suka sih sama kamu. Apa? Enggak, maksudnya aku cukup suka sama peran yang kamu mainin. Kamu sadar gak sih nama kita mirip? Mutia.
Ricardo. Nico Ricardo. Mirip juga sih. Niko, udah lama banget kita gak ketemu. Oh, by the way kemarin aku habis dari Paris. Aku ada sesuatu buat kamu. Makasih ya. Seneng banget aku dapet kabar dari kamu. Kamu mah, pokoknya tiap hari kamu dapat hadiah dari fans kamu. Kan tapi bukan dari kamu olehnya. Ih, Niko, jangan gitu dong. Ntar kalau paparazzi foto kamu, fans kamu turun loh. Justru mereka malah makin ngefans lah. Iya. Udah jago acting, ganteng. Iyalah, mereka pada suka. Salah urutannya. Harusnya ganteng dan jago acting. Makanya banyak yang ngefans sama aku. Iya, aku salah. Ya udah, sekarang mending aku kenalin kamu ke produser. Yuk. Dah nih ya. Kamu kenapa? Tadi beneran Mas Niko, Mbak. Dia tuh emang gitu. Aneh banget. Gak mungkin lah itu Mas Niko. Yang aku tahu ya Mbak, Mas Niko tuh orangnya polos, baik, dingin. Ya, kayak tadi. Narsis banget malah. Aduh, kamu ini Anya. Kamu tahu pencitraan gak? Nih, perjalanan kamu tuh masih panjang gitu. Dan kamu bakal nemuin banyak kecewaan-kecewaan di depan nanti. Jalan kamu tuh masih panjang. Dan kamu bakal nemuin banyak kecewaan-kecewaan lainnya. Ready? Bener-bener ngecewain Mbak. Mulai sekarang udah gak ngefans lah sama Murni. Cuman karena dia. Ya, karena aku tuh sukanya Mas Niko tuh yang baik loh Mbak, yang polos, nggak kayak tadi tuh genit banget. Gimana Mbak harus make up sekarang. Yuk. Pa, hari ini aku senang banget libur sekolah. Jadi bisa ikut papa deh. Itu bukannya anak yang waktu itu ya? Dia beneran anaknya Pak Arka? Kelihatannya sih iya ya. Papa, aku mau nunjukin sesuatu. Ya. Ada berita besar. Kamu kenal dia? Aku nggak kenal, tapi seharusnya Mama kenal dia. Rania. Mama di film itu sering ngejar-ngejar Om Pendekar ini. Kok kamu bisa tahu? Kok kamu bisa tahu? Aku baca naskah Mama. Rania ngejar-ngejar dia. Aku juga baca berita, katanya banyak orang yang jatuh cinta di set film ini. Om Pendekar ini cakep banget. Katanya dia jago bikin cewek cinta. Kalau Mama suka sama Om ini, Papa mau gimana? Coba sini lihat. Cakep dari mananya orang masih bocil kayak gini? Pa, yuk kita kunjungin Mama sambil selidiki Om ini. Yuk. Apa-apaan nih? Produk jelek kayak gini lo berani pakai ke muka gue? Ganggu jadwal syuting gue, tau gak sih? Gimana tanggung jawab lo? Tapi kan semua orang pakai ini, Mbak. Gue gak peduli. Gue bakal laporin ini ke manajer gue. Maaf, Mbak Rania jadi nunggu lama. Nggak apa-apa. Aku punya banyak waktu kok. Mbak Keisha itu padahal cuma pemeran pendukung. Rawelnya udah kayak pemeran utama. Mau itu kostum, makeup, semua selalu pengen beda dari yang lain. Bener-bener ngerepotin kru. Mbak Rania setuju gak? Ini pertama kalinya kalian ketemu. Pendekar menyelamatkan Mutia, anak saudagar kaya. Mutia jatuh cinta pada pendekar di sini ya. Rania, kamu harus kasih lihat perubahan emosinya. Baik, kita mulai. Kamera. 3, 2, 1, action. Gak apa-apa lu, Neng. Cut. Ulangi, sekali lagi ya. 3, 2, 1, action. Gak apa-apa lu, Neng. Cut. Rania yang bener dong. Yuk, coba lagi. Sekali lagi ya. 3, 2, 1, action. Gak apa-apa lu, Neng.
Cut. Rania, kamu pernah pacaran nggak? Kalau pernah pacaran, harusnya kamu tahu ekspresi orang yang kamu sukai. Ekspresi kamu itu tadi nggak ada perasaannya sama sekali. Saya nggak mau tahu. Pokoknya, saya mau lihat cinta pada pandangan pertama. Ini cinta apa? Orang lagi bingung. Ya udah, kita istirahat dulu. Kamu cari dulu hati kamu. Bayangin Niko itu orang yang kamu sukai pada cinta pandangan pertama. Ya udah, semuanya kita istirahat dulu. Bayangin jatuh cinta pada pandangan pertama ke Niko. Ih, bener-bener susah banget. Jadi peran pendukung aja dimarahin. Gue kira dia jago. Rania, kamu kenapa sih tadi? Masa awalnya baik-baik aja? Tapi pas ngeliat muka aku, jadi berantakan gitu sih. Harusnya gampang gak sih adegan jatuh cinta kalau sudah ngeliat muka aku? Dasar narsis, dia sangka aku gak fokus gara-gara dia. Gak ada cewek di dunia ini yang gak suka dengan wajahku. Aku belum selesai ngomong. Niko, abis ini ada adegan kita nih. Iya. Kenapa? Kamu lagi gak ada waktu? Enggak kok. Yuk kita mulai aja yuk. Mama. Sayang? Kamu lagi ngapain di sini? Papa. Hah? Papa? Aiden kangen sama kamu. Iya, Aiden kangen sama mama. Makanya papa antar Aiden ke sini biar bisa ketemu mama. Maaf ya, Aiden ganggu kamu. Enggak lah, Aiden kan anakku. Terus kamu udah makan? Aku jemput mama karena aku lapar. Jemput mama? Yakin mau nungguin mama? Mama belum kelar syutingan loh. Makan di sini aja, mah. Lagian tujuan aku ke sini buat ngeliat mama. Boleh, Pak? Oke, kalau kayak gitu, aku teleponannya dulu ya. Aku pesenin 2 porsi buat kita. Halo? Hai Anya, apa kabar? Saya baik. Baik, makanannya saya ambil ya. Siapa sih orang itu? Siapa lagi yang ada di dalam mobil Mbak Rania? Ya ginilah, kalau makanan di lokasi syuting ala kadarnya. Gak apa-apa kan ya? Arka dari keluarga kaya raya pasti nggak biasa kalau makan nasi uduk. Aiden, awas aja kalau dia. Aiden? Hah? Jangan pilih-pilih makan gitu dong. Papa, kata mama jangan pilih-pilih makanan. Oke. Dia makan semangat banget sih. Mama, aku haus. Bentar ya, Mami ambilin dulu minumnya. Sini, aku aja. Sorry. Sorry, Bang. Aku lap ya. Jadi basah. Dia gosok-gosok gini bukan kayak ngelap air, lebih mirip ngeraba-raba sembarangan. Ma, aku udahan makannya. Kalian berdua ngobrol aja ya. Maaf ya, celana kamu juga jadi kena. Kenapa? Bukannya tadi kamu mau ngelap ya? Kenapa nggak lanjut? Kalau ini kamu lap sendiri ya. Kok gitu? Kamu ulang dari kesalahanmu ya? Aku udah minta maaf. Aku nggak terima permintaan maafmu. Aku nggak terima permintaan maafmu. Baik, semuanya siap ya? 3, 2, 1, action! Apa-apa lo, Neng? Baker,
Cut. Bagus aktingnya, bagus. Bagus. Makasih, Pak. Tanya, aku mau minta tolong dong, tanyain ya sama asisten sutradaranya nanti. Ini tuh masih ada yang perlu disesuaikan gak sih? Coba deh kamu dulu. Baik Mbak, Mbak ganti baju dulu ya. Dalaman kamu bagus juga ya tadi. Ternyata mau coba butuh makan siang. Ya, selain makan siang kan, wajahku kan juga membantu kan. Iya deh, iya. Ini semua gara-gara Niko. Semua orang suka kan sama mukanya Niko. Kok nada bicara kamu rada aneh gitu ya? Ya, masih bisa mikir lah. Bagus deh, seenggaknya masih ada yang bisa diselamatin. Ya, jangan gitu dong. Aku udah bantuin kamu pakai pesona aku. Siapa juga yang mau? Nggak ada yang mau. Siapa juga yang mau? Nggak ada yang mau. Gak usah bohong deh. Rania, kita makan malam lagi yuk. Aku kan udah di Bali mulu nih sekarang. Kayaknya pengen nyobain masakan sini lagi deh. Nggak bisa. Hari ini aku udah ada janji. Oh, sama siapa? Aiden. Ajak aja dia. Aku udah lama juga gak ketemu sama dia. Bukan Aiden. Rania. Aku pergi bentar, kamu udah nyari cowok lain. Cowok lain? Rania, kamu bayangin apaan? Ih, apaan sih kamu? Jangan berlebihan deh. Udah tau lagi tempat kerja gini. Kamu dari tadi senyum-senyum sendiri, kamu bayangin cowok lain? Ya, aku bayangin Aiden. Bullshit. Kau pikir aku lahir kemarin? Aku tahu kamu bayangin cowok lain kan? Iya, Aiden kan cowok. Iya, kamu sampai kapan mau berlindung di balik tameng Aiden itu? Kau dulu kan pernah janji, kalau kamu pernah nyari cowok, aku akan menjadi pilihan pertama kamu. Shh. Jangan ngomongin hal itu lagi ya, oke? Kalau ada paparazi, karir aku terancam, gimana? Aku... No. Jangan ngomongin hal itu lagi ya, oke? Kalau ada paparazi, karir aku terancam, gimana? Aku... Niko, nanti malam kamu ada acara nggak? Gimana kalau kamu ikut aku untuk makan malam sama Pak Produser? Oh, kalau Pak Produser yang ngajak sih, aku nggak bisa nolak sih. Kalau Rania? Iya mbak. Rania mau ikut juga? Aku nggak bisa deh, selalu udah ada janji. Nggak baik tau nolak ajakan Pak Produser. Lagian kita juga masih 2 hari lagi sini. Sukan, aku udah diteleponin, aku nggak bisa, udah ada janji. Maaf ya guys. Oke, have fun. Bye. Kamu? Kayaknya Rania beneran sibuk banget deh. By the way, kita udah mau telat nih, Pak Produser udah nungguin. Yuk. Rania, kamu kali ini bisa kabur. Tapi nanti aku bakal tanya hal ini lagi dan kamu udah harus kasih jawabannya. Penyihir yang diserang api itu berkata, "Ini buruk, dinding kota dirubuhkan." Aiden? Mama. Udah malam loh. Yuk tidur yuk. Papa janji mau tidur bareng Aiden. Iya betul, aku udah janji sama Aiden. Oke, kalau kayak gitu, kalau kalian mau tidur bareng, ya bisa-bisa aja. Kalian berdua tidur bareng ya. Tapi Mama tidur di kamar Mama, oke? Mama tidur di sini. Mama tidur di sini? Iya. Mama tidur di sini. Mama tidur di sini? Iya, kita kan keluarga. Masa nggak bisa tidur bareng? Temen-temenku di sekolah tidur bareng orang tua mereka. Bukan gitu sayang, kamu kan tahu sendiri kasurnya kita itu kecil, sempit. Jadi muatnya cuma Aiden sama Papa doang ya. Kita kan bisa dempetan. Aiden punya ide. Aiden tidur di pangku Mama. Mama tidur di pangku Papa. Jadi bisa tidur bareng deh. Aiden,
Eden jangan nakal ya, udah malam lah. Ayo kita tidur ya, oke? Tapi Ma, Aiden pengen banget tidur sama mama papa. Temenku semuanya kayak begitu, cuma aku doang yang enggak. Ya, mungkin bisa. Oke. Yaudah, yuk kita bobo ya. Let's go. Yeay. Ada Arka di sini bikin aku susah tidur. Lihat dia tidur kayak gitu bikin kelihatan banget lembutnya. Jadi beda dari biasanya. Mana tidurnya cepet banget. Emang udah cocok jadi bapak-bapak. Aku gak pernah nyangka, aku yang gak suka berdekatan sama orang lain, sekarang ada rasa mau lebih dekat sama mereka berdua. Aiden, jangan kenceng-kenceng mulutnya. Mama, Aiden gak meluk mama. Lagi tuh bukan kamu. Aiden, jangan kenceng-kenceng mulutnya. Mama, Aiden gak meluk mama. Lagi tuh bukan kamu. Mama bukannya tidur tuh. Papa udah bangun. Udah. Kita berdua ganggu kamu tidur ya? Enggak. Memang aku harus bangun. Kalau gitu aku pergi mandi duluan ya. Papa tidur nyenyak malam. Iya, nyenyak. Gara-gara meluk mama ya jadi nyenyak ya. Aku kasih tahu ya, mama itu kulitnya halus banget. Mama juga wangi banget. Aiden, kamu ngomong apa sih? Ayo pergi mandi yuk, nanti bisa telat sekolah kamu. Kenapa kamu naik mobilku lagi? Kamu kan ada mobil tuh. Mobilku AC-nya rusak. Kemarin juga ngomongnya begitu. Mobilku lagi kotor sih. Itu alasan 2 hari yang lalu, Niko. Mobilku lagi di servis. Niko, kamu pikir aku buta? Aku tadi lihat kamu bawa mobil loh. Kamu kan bisa pura-pura buta. Udah lah, kita kan lagi syuting bareng juga. Jangan pelit-pelit lah. Ada sesuatu nih buat kamu. Tadi dibeliin sama asisten aku, dia bungkusin. Ya, udahlah, sekalian aja makan bareng. Anggap ini biaya dia sewa mobilku. Iya, adegan karakter kamu bentar lagi selesai ya syutingnya? Iya, benar. Selesai, rencana kamu apa? Belum tahu sih, mungkin aku mau nanya manajerku dulu. Bisa nggak sih kita nggak usah ngomongin soal ini? Oh iya, aku pengen ngomong sesuatu nih sama kamu. Kok nggak dijawab sih? Kalau kamu nggak jawab, aku nggak bisa ngobrol dong sama kamu. Aku nggak pengen ngomong sama kamu. Bisa nggak kamu diam aja? Kamu ya, aku kan kesini mau ngasih tau berita baik buat kamu. Aku nggak mau nyembunyiin apapun dari kamu. Ya udah, kasih tau aja, nggak usah ganggu aku lagi makan gini. Iya, aku denger dari Pak Sutradara, film kita nanti syutingnya bakal kejar tayang. Apa? Kejar tayang? Iya, PH ini mau pakai kejar tayang sistemnya. Ini laku banget karena di Indonesia lagi terapin banget nih sistem yang kayak gini. Jadi makin susah nggak sih? Sekarang syuting biasa aja udah overtime. Nanti kalau misalnya syutingnya berurutan, malah buang-buang waktu nggak sih? Kalau ini beneran terjadi, kamu bakal untung banget loh. Untung gimana? Untung gimana? Kalau pakai sistem normal, kan lama tayangnya. Udah sampai setahun lebih. Kalau pakai cara kejar tayang, lebih cepet. Nanti nama kamu makin cepet loh naiknya. Orang sekarang juga milih-milih kali kalau mau nonton. Sukses atau enggak, itu kan tergantung keberuntungan ya. Kamu ini udah pesimis duluan. Ingat dong, lawan main kamu kan aku.
Kamu kok belum pergi sih? Kok gitu? Habis ngasih berita baik malah diusir. Kamu juga pasti kepo kan sedikit. Udah pergi deh sana. Kita kan masih ada satu adegan lagi nih yang belum kita lakuin. Yang adegan intim itu. Kamu nggak mau latihan dulu sama aku? Aku udah nungguin adegan syuting ini dari awal. Nggak usah, pergi sana. Kamu jadi cewek jangan kasar-kasar banget lah. Ini gak ada yang mau nikahin tahu. Ya bukan urusan kamu. Lagian sekarang aku udah nikah. Lagian juga, kalau kamu nggak mau nikah kan akan jadi masalah juga buat aku. Atau kamu nggak mau nikah, mau kumpul kebo aja sama aku. Apa sih? Udah lu pergi sana. Lo sebenarnya siapa? Mau ngambil pusaka gue? Gue anak dari saudagar terkaya di Kampung Duren, Mutia Kardo. Oke. Kalau itu mau lo, gue kabul permintaan lo. Nih, pusaka yang lo mau. Makasih ya. Oke. Mutia udah bagus, udah pas. Saya pergi dulu ya. Makasih, Pak. Thank you. Sebenarnya tadi aku mau nawarin kamu buat jadi istri aku sih. Gak mau gue. Mau kemana? Si Rania tuh emang bener-bener gatel ya. Ngejar-ngejar Mas Niko. Kalau orang lain lihat, pasti mikirnya dia tuh pemeran utama perempuan. Mbak Yulia, kamu terlalu baik. Makanya sering dimanfaatin orang. Mbak nggak bisa ngebiarin dia kayak gitu terus. Mbak nggak bisa ngebiarin dia kayak gitu terus. Enakan tuh si Rania. Kemarin udah gatel sama Pak Sutradara. Sekarang gatel sama Mas Niko juga. Rania sama Niko itu banyak peran bareng. Wajar lah kalau mereka jadi dekat. Mbak kan tahu ya, nggak usah ngebela dia depan aku. Aku nggak ada masalah ya sama Rania. Dan kalau kamu ada masalah sama dia, itu urusan kamu. Jangan pikir kamu bisa manfaatin aku untuk nyerang Rania. Keisha, peran yang kamu dapat sekarang itu juga tadinya punya Rania kan? Dan lihat aja tuh, si Pasut sekarang suka banget sama aktingnya Rania. Lain kali kalau kamu punya waktu, mending dipakai deh buat baca-baca lagi naskahnya. Ya jangan sampai nanti digantiin lagi sama orang lain. Gak bisa diandelin. Perempuan ini sama Rania sama aja. Sama-sama rese. Mbak Yulia tadi sengaja ya ngerjain si Keisha? Ngapain aku ngerjain dia? Oh, kalau gitu berarti Mbak sengaja ya pengen si Keisha yang langsung nyerang si Rania. Mulai hari ini, aku mau kamu tolong cari tahu gerak-gerik Keisha. Hati-hati ya. Mbak, itu tinggi banget loh. Mbak takut ketinggian nggak? Kalau enggak, kita pakai pemeran pengganti aja kayak Mbak Keisha. Keisha pakai pemeran pengganti ya? Kalau dari awal kan memang si Keisha emang udah disiapin pemeran penggantinya. Kalau aku kan cuma pemeran pendukung, jadi nggak perlulah. Lagian kalau cuma setinggi itu, ya nggak masalah sih. Aku masih oke sih. Mbak, itu tuh tinggi loh Mbak, agak serem. Atau nggak aku coba ngomongin ke Pak Sutradara gimana? Nggak perlu sih, nggak perlu. Pasut, catnya udah siap. Oke, siap. Kita mulai ya. Semua departemen, yuk mulai. Udah siap? 3, 2, 1, action! Aduh. Cut! Kamu gimana sih? Kan ini utek udah berkali-kali. Emang jatuh doang apa susahnya? Maaf Pak, saya gugup banget tadi. Abis ini saya bisa kok. Saya udah bilang berkali-kali, jangan ngalangin Rania. Mbak, Rania nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuman agak sakit aja kakinya. Mbak, tadi udah saya bilang, mending pakai peran pengganti aja. Enggak, udah nggak apa-apa. Aman kok. Pak, sepertinya tempat syuting di sini tidak nyaman. Lebih baik kita ke hotel saja. Enak ada AC. Pak Bos mukanya kusut banget. Jadi susah buat ngelainin dia. Yuk mulai lagi. 3, 2, 1, action!
Rania! Rania, kamu sakit di mana? Aku agak sakit. Aku bawa kamu ke dokter ya. Pak, biar saya aja Pak yang bawa Rania Pak. Saya teman Rania. Minggir. Woi. Masih sakit? Kalau masih sakit, kamu nyindir ke aku aja ya. Bentar lagi kita sampai rumah. Aku udah panggil dokter keluargaku. Dia biasanya keras kepala dan cuek, tapi sekarang malah lembut banget. Aku jadi nggak bisa nolak. Padahal dia udah ganggu hidup tenangku. Dia bahkan hampir ngerebut Aiden dariku. Tapi aku nggak bisa benci sama dia. Malah aku ngerasa makin nyaman bersandar kayak gini sama dia. Sejak orang tuaku meninggal, keluargaku yang lain ngejauhin aku dan Dimas. Ya, aku selalu berusaha menjaga Dimas sih. Terus datang Aiden dan aku jadi ibu. Aku udah kuat ngadepin apa aja sendirian. Udah lama banget sejak terakhir kali aku merasa nyaman dan aman kayak gini. Kayak ada yang ngejagain aku gitu. Ki, cepetan dong Ki. Ki, cepetan dong Ki. Baik Pak. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa. Nggak nyangka ya, Rania bisa kenal sama orang sehebat Arka Pradipta. Mereka tuh nggak mungkin pacaran kan? Ya nggak mungkin lah. Aku pergi dulu deh. Niko, kamu mau kemana? Mau cari Rania? Aku pengen pergi minum sama teman-teman aku. Aku boleh ikut? Gini, bukannya nggak boleh. Aku kan ini acara spesial buat temen aku. Ini untuk hari istimewa lah buat dia. Nah, aku nggak enak kalau bawa orang dari luar. So, next time, aku janji aku bakal bawa kamu. Aku traktir deh ya lain kali. Oke, ini janji ya? Iya. Nggak mungkin buru-buru gini nggak nyari Rania. Aku harap kamu nggak balik lagi ke lokasi syuting. Kalau aja aku lihat kamu lagi, kamu bakal aku jatuhin karena udah berani ngerebut Niko dari aku. Liburannya beruntung, dia hanya cedera pinggang. Untungnya tidak sampai kena tulang. Tapi jika ada masalah, boleh segera hubungi saya lagi. Mari. Makasih ya, udah izinin dokter datang dan ngobatin aku di sini. Tapi please bisa nggak jangan kasih tahu Aiden soal ini ya. Aku nggak pengen dia khawatir sama aku. Kalau kamu takut Aiden akan khawatir, kenapa bisa cedera sampai begini? Kayak gini udah biasa sih kalau misalnya lokasi syuting. Kamu udah tahu kecelakaan itu bisa jadi. Tapi kenapa kamu gak hati-hati? Ya, aku Kecelakaan itu bisa dihindari, tapi kamu gak hati-hati. Jadi sekarang aku harus beresin semua ini. jadi gini ya. Aku yang sakit, tapi kenapa kamu sampai yang kayak gini? Perempuan ini beneran nanya, kenapa aku marah? Masuk. Pak Arka, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Oke. Ternyata dia benar-benar peduli. Makanya dia segitu khawatirnya sama aku. Pak, orang kita sudah menyelidiki lokasi syuting. Ada yang ngotak-ngatik papan set yang tinggi tadi. Pemeran pengganti yang tadi main sama hiburannya juga ngaku bahwa ada orang yang nyuruh dia buat sengaja mengganggu hiburannya. Siapa orangnya? Dia aktris di lokasi syuting, namanya Kezia Wibowo. Apa perlu kita kasih tahu ke hiburannya, Pak? Nggak perlu. Baik, Pak. Ih, di mana sih HP aku? Bener-bener dah si Arka nih. Gak ada lagi. Siapa kamu? Ini aku. Kamu bisa masuk ke sini sih? Kenapa? Kamu gak seneng kan ngeliat aku? Udah lupa kamu sama semua kebaikan aku. Yang kamu inget cuma Arka aja. Semuanya kamu lupain. Gak gitu, maksud aku Niko. Kamu lagi apa? Aku lagi nyari handphone, aku mau hubungin Aiden. Udah. Nih, kayak HP aku aja.
Halo Eden, Mama 2 hari ini gak pulang dulu ya. Kamu bosan gak? Kalau kamu bosan, apa kamu mau nginep di tempat teman kamu yang biasa? Mau dong. Mama hati-hati ya di sana. Ya, oke deh. Bye sayang. Dah. Makasih ya. Udahlah, gak usah bilang makasih ke aku. Kamu masih merasa sakit nggak? Udah enggak sih, cuman dokter ada bilang suruh aku full rest di rumah. Gak boleh kemana-mana. Oh iya, kamu udah berapa lama kenal sama Arka Pradipta? Oh iya, kamu udah berapa lama kenal sama Arka Pradipta? Baru juga ketemu. Gak usah bohong deh, kamu tadi lokasi syuting mesra banget sama dia. Kayak bukan orang baru kenal. Nah, emang iya? Jujur sama aku, berapa lama kamu udah kenal sama dia? Jadi ceritanya tuh panjang nih. Ya udah, kasih aku versi pendeknya lah. Jadi tuh sebenarnya Arka itu papanya Eden. Apa? Mau bilang papanya ini udah meninggal ya? Ya, aku juga berharapnya begitu. Kamu ini dramatis banget sih. Jadi tuh jujur aku tuh juga nggak tahu gimana dia bisa nemuin kita. Dan kamu tahu sendiri kan sebenarnya Aiden tuh benar-benar pengen punya sosok seorang papa. Kamu kan yang paling tahu itu, Niko. Jadi kalian berdua udah nikah? Ya bener, tapi ya nggak benar-benar kayak orang nikah. Itu cuma perjanjian aja sih. Ania, kamu kalau pengen Aiden punya keluarga lengkap, kamu nggak harus sama dia kali. Kok bisa sama aku aja? Niko, kamu tuh nggak ngerti. Bagaimanapun mereka tuh ada hubungan darah, ayah dan anak. Ya nggak bisa diputuskan gitu aja. Kamu nggak tahu loh, Arka Pradipta itu siapa? Dia kan sebelumnya hilang. Sekarang dia tiba-tiba muncul. Dia tuh orang pebisnis kan. Kamu nggak tahu juga apa rencana licik dia. Gak mungkin dia nggak punya rencana. Dia tuh orang pebisnis kan. Kamu nggak tahu juga apa rencana licik dia. Gak mungkin dia nggak punya rencana. Tapi ya aku cuma nikah sebatas formalitas aja Niko. Ya kayak aku mamanya, terus ya Arka papanya Aiden, udah gitu aja. Kamu tuh gak usah nyusahin diri kamu sendiri. Nanti kalau misalkan si Arka mau ngambil Aiden dari kamu, aku yang bakal bantu ngurusin ke pengadilan. Kan kamu yang ngurusin si Aiden dari kecil. Aku yakin juga hakim pasti akan pihak sama kamu. Niko, aku tuh tahu kamu peduli sama aku. Aku makasih banget. Tapi aku tuh cuma pengen hidup bahagia sama Aiden, ngebesarin dia sampai besar, udah gitu aja. Jadi pernikahan kamu sama dia cuma kontrak aja? Iya bener, seperti yang udah aku bilang dari awal. Pernikahan formalitas aja. Ya sebatas dia papanya Aiden, aku mamanya, dan aku berani jamin juga kok gak akan ada apa-apa di antara aku sama dia memang. Karena aku bukan siapa-siapa juga. Dia gak mungkin mau sama aku. Kalau emang bener kayak gitu, kamu harus cepatnya tinggalin dia. Apalagi kalau nanti dia nikah lagi dan Aiden harus ketemu sama mama barunya. Rania, kamu harus pikir ini baik-baik. Kalau nanti kamu mau cerai, aku bakal ngasih kamu pengacara terbaik yang bisa juga mastiin kamu dapat hak asuh Aiden. Aku makasih banyak ya buat kamu Niko. Tapi biar aku urus ini semua sendiri. Aku janji aku bakal selesaiin ini dengan cepat. Rania, aku nggak tahu apa yang lagi kamu pikirin sekarang. Tapi aku harap kamu bisa pikirin apa yang aku omongin. Bukan cuma buat Aiden, tapi buat diri kamu sendiri juga. Kamu lagi mikir apa? Enggak. Masih sakit? Kamu istirahat yang cukup ya. Mau buat sekarang, gak usah ke lokasi syuting dulu. Aku harus pergi. Nanti aku panggil asistenku untuk panggil Anya. Makasih ya. Parahnya, nggak apa-apa kan? Enggak. Kalau kata dokter, cuma cedera ringan aja. Mbak, ngomong-ngomong, kamar Mbak bagus banget ya. Kayak di hotel. Gak nyangka kamar Mbak bisa coba di sini.
mau nanya deh. Mbak itu pacarnya Pak Arka Pradipta ya? Bukan. Enggak. Anak-anak di lokasi syuting pada bilang Mbak pacarnya Pak Arka. Udah gitu ya Mbak. Mereka pada bilang kalau misalnya mobilnya Mbak itu katanya dari Pak Arka. Kasih buat Mbak sebagai hadiah. Bukan. Aku pengen istirahat dulu ya. Oh, oke deh Mbak. Nanti kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku aja ya. Arka, Aku bisa jaga Rania, kamu boleh pergi. baik Pak. Kenapa aku keluar ya? Rania kan bilang Pak Arka bukan pacarnya. Nanti kalau ketahuan aku yang biarin Pak Arka berdua sama Mbak Rania, aku dipecat lagi. Udahlah, semangat ya Mbak Rania. Dia kalau lagi tidur gini, lucu juga ya kayak anak kucing lagi pulas. Tapi dia sama sekali nggak tahu cara ngerawat tubuhnya. Kamu nggak boleh terlibat masalah lagi ya. Rania, Mbak ada banget. Gak segeran banget kayaknya. Emang ya Mbak, perempuan itu emang butuh perhatian dari laki-laki. Perhatian laki-laki. Pak Arka, kemarin dia nemenin Mbak di sini. Mbak, Pak Arka tuh ya emang laki-laki idaman banget. Dia tuh meski sibuk banget ya, tapi dia masih sempat mengukir pacarnya. Udah gitu, tadi sebelum Mbak bangun, dia di sini terus bilang ke aku untuk kayak bilang bangunin Mbak. Karena katanya Mbak lagi kecapean. Terus udah gitu, dia titipin aku makanan ini buat Mbak. Jadi dia beneran temenin aku tuh semalaman. Iya, beneran Mbak. Kak, lo jujur aja, Mbak pacarnya Pak Arka kan? Emang Mbak sengaja gak mau bilang, karena takut sombong. Tenang Mbak, ini rahasia kita berdua aja kok. Aku nggak yakin dia bisa jaga rahasia. Kamu udah boleh pergi. Pintu dulu dong sebelum masuk. Kayaknya nggak ada cowok yang akan ketuk pintu kalau kamu kayak gini. Dengar sih, katanya kamu pecinta perempuan. Ya emang aku suka perempuan. Kalau nggak, Aiden datang dari mana? Ih, kamu. Kamu balik lagi ke lokasi syuting. Ya aku harus balik lagi. Kayak gini aja udah makan waktu aku. Aku antar ya. Gak perlu, gak usah. Bentar lagi Anya juga jemput aku. Aku pergi sama dia aja. Hari ini aku nggak sibuk. Tapi ya enggak. Nggak ada tapi. Aiden udah nunggu di mobil. Yuk. Mama udah sembuh. Udah dong. Wih, makasih banyak Eden. Anak mama baik banget sih. Pak, Bu, kita sudah sampai. Oh, baik. Lagi itu mama pergi syuting dulu ya. Kamu sekolah yang benar, oke? Mama, nanti aku tunggu Mama di rumah ya. Mama belum pamit sama Papa. Mama belum pamitan sama Papa. Aku titip Hayden sama kamu ya. Bye, Aiden. Bye. Bye. Papa jahat sama Mama ya? Papa jahat gimana? Tadi pas di jalan Mama nggak mau ngeliat Papa. Papa pengen tahu kenapa. Sejak Mama cedera kemarin, Papa ngerasa hubungan kita semakin jauh. Kayak waktu pertama kali kita ketemu. Tapi kecelakaan itu bukan salah aku. Aku malah temuin dia sama dokter. Aku juga nemenin dia terus selama dia istirahat. Terus kenapa Mama masih marah sama Papa? Selama Mama istirahat, Papa temenin dia.
Aneh deh, biasa film yang Aiden tonton, karakter cewek luka, dirawat baik-baik sama karakter cowok. Malah bikin tambah suka. Kenapa papa sama mama nggak gitu? Maksud kamu dirawat baik-baik gimana? Selama papa nemenin mama, papa ngapain aja? Ki, jalan. Badannya datang. Rokok. Rania, Bapak sutradara. kamu keluar dulu. Maaf ya, udah bikin Bapak nunggu lama. Gak apa-apa, kamu juga cedera gara-gara syutingan kita. Kita yang harusnya minta maaf. Ini saya kenalin, Pak Lim, dia produser kita. Ya, gimana kondisi kamu? Saya sudah sembuh, Pak. Oke, ya kalau memang belum sembuh ya nggak apa-apa, ya kan? Kamu istirahat aja dulu. Toh, tim produksi kita juga lagi santai kok. Saya udah sembuh total sih, Pak. Saya berani jamin juga saya udah nggak akan ganggu produksian film kita. Oh, bagus, bagus. Jadi, sebetulnya 2 hari ini kita sebetulnya sudah diskusi sama sutradara, sama penulis cerita, ya kan? Intinya sih kita suka banget acting kamu. Jadi saya ini rencana mau nambahin adegan buat kamu. Nah, untuk itu nanti saya kasih naskah baru. Kamu coba baca-baca dulu. Kalau kamu nggak suka, kasih tahu saya. Tambah adegan ya, Pak ya? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya, Pak. Nanti malah jadi susah. Enggak kok, tenang aja. Nanti itu hasilnya kita kasih juga ke Direktur Pradipta. Direktur Pradipta? Pantas aja, Pak Produser bisa tiba-tiba ramah sama aku. Pasti gara-gara Arka. Saya nggak kenal Pak siapa Direktur Pradipta. Alah, nggak mungkin lah. Kita semua ini sudah ngeliat gimana Direktur Pradipta ngebantuin kamu kemarin. Kita udah ngeliat. Ya, Bapak Arka kan selaku dari investor film di sini, Pak. Jadi wajar sih kalau misalnya dia nggak mau ada desas-desus jelek tentang syutingan filmnya dia. Oke. Jadi intinya kamu nggak kenal Pak Arka? Saya nggak kenal, Pak. Saya nggak kenal, Pak. Oke. Jadi intinya kamu nggak kenal Pak Arka? Kamu tahu nggak? Kita ini sudah habis waktunya 2 hari, cuman buat ngediskusiin kamu aja. Tahu? Ini kita masih bisa nggak sih ganti adegannya nih? Gak bisa, Pak. Itu kita udah komunikasi. Pokoknya ganti. Saya mau naskah yang lama. Itu, paham? Pak Produser. Mbak Yulia. Gimana? Bapak kenapa marah-marah? Rania kan masih baru. Biar dia belajar juga supaya dia bisa jadi aktris yang lebih besar. Sini. Nih, kamu saya kasih tahu ya. Kan nggak semua artis itu bisa sehebat kamu. Jadi bukan berarti cuma modal cantik, modal seksi, langsung jadi artis, langsung jadi sukses. Apa-apaan. By the way Pak, kan semua adegan saya udah selesai nih. Terus teman saya ada kirimin 1 botol anggur yang cakep banget. Bapak mau nggak cobain bareng saya? Ini nih yang saya suka nih. Tahu aja selera saya. Oke, lanjut kita minum. Yuk. Rania, kamu harusnya tadi tuh nggak usah jujur-jujur banget. Tapi saya cuma nyampein apa yang menurut saya benar aja sih, Pak. Di naskah yang baru, peran kamu jauh lebih baik daripada peran perempuan kedua. Ya, saya sih nggak masalah ya, Pak. Walaupun kayak gitu. Karena memang dari awal kan memang saya udah dapat peran itu kan. Jadi ya yang saya bisa lakukan ya kasih yang terbaik aja. Bagus deh kalau kamu tahu. Tadi Pak Produsernya kebangetan loh Mbak. Masa semuanya bisa lah Mbak? Kamu tuh harus biasa sama orang-orang kayak gitu. Gak usah dipikirin lah orang-orang nggak penting kayak gitu ya. Mending kamu fokus aja lah sama naskah. Aku butuh mental yang kuat nih. Kalau misalnya mau sampai di posisi bisa nolak orang kayak gitu. Ih, tapi aku sebel banget. Harusnya tadi kan Mbak sama Pak Rani udah bilang jangan nyebut nama Pak Arka. Tapi ini nyiksa banget. Udah tau ada senjata yang bagus, tapi nggak dipakai. Anak muda kayak dia, wajahnya gampang banget sih kebaca. Ya, tapi setidaknya dia jadi tahu hidup memang gak segampang itu. Mbak, aku ambil maskernya ya. Mbak ganti baju dulu. Niko. Gimana? Kamu udah gak apa-apa? Udah.
Bagus lah. Tadi aku dengar kamu mesti dimarahin ya sama produser. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dia sangka aja sih. Dia pikir aku pacarnya Arka. Ya, tapi memang aku juga nggak ngaku sih dari awal. Oh, ya bagus kayak gitu sih. Nanti kalau ke depannya ada yang ganggu kamu lagi, kasih tau aku aja ya. Aku bukan kamu yang suka ngegodain cewek sana sini. Jadi tenang aja, nggak bakal ada lah yang ngegodain aku. Aku gak suka tau godain cewek sana sini. Malah yang ada aku yang digodain cewek. Ya udahlah, aku mau syuting dulu. Soal masalah kemarin, aku denger sih Keisha udah dikeluarin dari produksi. Jadi ya gak bakal ada lagi kok yang ganggu kamu. Jadi aku celaka gara-gara Keisha. Iya. Dia nyuruh pemeran pengganti itu untuk jatuh nimpa kamu terus. Walaupun dia itu gak ngaku, aku yakin tuh lah dia. Makasih udah kasih tahu aku. Tapi kalau misalnya harus ganti-ganti orang lagi ya repot banget sih kalau menurut aku. Susah lah. Sebenarnya gak susah sih buat bikin dia keluar. Karena baru aku konfrontasi aja, dia udah bilang dia mau berhenti dari film ini. Ya, walau dipikir-pikir, dia gampang juga sih untuk minta keluar. Ya itu kan gara-gara diri dia sendiri kalau menurut aku. Dia kan cuma artis kecil. Ngeliat aku datang dia juga udah ngerasa main kabur kali. Ya tapi kalau menurut aku ya nextnya ya lebih baik kamu gak usah ikut campur sih. Nanti kamu benar dimanfaatin loh sama orang. Jadi apa dulu sama aku? Ya iyalah, kita kan pernah sahabatan segitu deket ya. Terus kapan kamu ninggalin Arka terus mau pacaran sama aku? Ya aku kan gak seberuntung kamu. Terlalu banyak cewek yang deketin kamu. Jangan gitulah, kamu tuh cuek banget tau sama aku. Kamu malu. Oke, sekarang aku harus pergi nih. Kalau nggak pas sutradara bakal marah sama aku. Sekarang dia udah normal lagi, bisa bercanda sama aku. Tapi masalah dia sama Arka emang perlu cepat diselesain. Sayang Aiden, kok belum tidur sih udah malam begini? Iya Ma, Papa udah ingetin aku. Tapi aku takut Mama kangen aku, jadi aku nelpon Mama deh. Anak kecil tuh harus tidur lebih pagi, biar pertumbuhan tingginya tuh pas. Aiden, kamu kangen Om gak? Om sama Mama lagi PDKT sekarang. Ma, itu siapa Ma? Oh, itu Om Niko sama Mama. Gak usah dirawin ya, lagi latihan baca naskah kita. Dulu Om Niko sama Mama sering ketemu ya? Lagi PDKT di dalam ceritanya. Kamu nih yang salah paham. Atau kamu emang pengen beneran PDKT sama aku? Udah malam ya sayang ya, mendingan kamu langsung cepat tidur aja. Iya Ma, Mama juga cepet tidur. Ya, oke. Bye. Papa, ada masalah besar. Kita nggak bisa diem kayak gini. Mama mau direbut sama Om Niko. Niko ya? Niko ya? Iya, Om Niko. Waktu aku di luar negeri sama Mama, Om Niko deket banget sama Mama. Dia peduli banget sama Mama. Kalian ketemu di luar negeri? Iya. Kok nggak kasih tau Papa? Waduh, aku keceplosan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mama dan Om Niko temen dekat. Kayaknya dia udah kenal sebelum aku ada. Om Niko kelihatannya suka banget deh sama Mama. Mama suka sama Om Niko? Jelas Mama gak suka. Papa marah ya? Sayang, Iya, kamu jangan bohong lagi, oke? Anak cowok harus nempatin janji, ya? tapi Mama gak suka sama Om Niko. Papa khawatir kalau Mama diambil sama Om Niko. Papa gak punya istri deh. Papa? Dah, kamu tidur sana. Iya. Rania, ini adegan yang penting buat kamu dan Niko. Pastiin emosi kamu sesuai ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Ya, semua departemen siap ya. Siap ya semua? 3, 2, 1, action! Oke bang, kali ini gue mau lihat kemana lu bisa pergi. Cut! Rania, kamu kurang agresif. Oke, kita coba sekali lagi ya. 3, 2, 1, action! Oke bang,
kali ini gue mau lihat kemana lu bisa pergi. Cut! Rania, sekarang kamu terlalu agresif. Meskipun di sini kamu kasar sama dia, tapi kamu itu sebenarnya sayang sama dia. Kamu barusan itu gak ada rasa sayangnya sama sekali. Oke, baik Pak. Mungkin kita bisa ulang sekali lagi. Pak, mungkin kita bisa istirahat dulu Pak 10 menit. Tangan saya sakit banget nih Pak, diikat dari tadi. Oke, semuanya istirahat dulu. Kamu tuh beneran suka ya sama aku? Sampai gak bisa acting gitu. Diam deh. Gak capek Pak gangguin gue dari kemarin. Gak lihat gue baca naskah. Itu dengannya gampang tahu. Kamu gak usah kepengaruh sama emosi pasut. Apa kita gak usah acting? Jadi sayangnya beneran aja. Sana. 3, 2, 1, action! Oke. Kali ini gue mau lihat gue bisa lari kemana. Cut! Bagus! Siapa tuh? Kenapa aku ditampar? Aku kira kamu sih. Kamu kira siapa? Aku sengaja datang pelan-pelan supaya kamu gak bangun. Kamu yang harusnya minta maaf. Kamu masih ingat gimana cara kamu minta maaf waktu itu? Ngomong. Pak Arka, sebentar lagi ada meeting. Bapak harus kesini. Kalau nggak semuanya bakal jadi ketunda. Ya sudah. Pak, Bapak hari ini kok lebih cuek dari biasanya? Ada masalah yang bisa saya... Kamu kalau ada urusan ya pergi dulu aja. Kamu hati-hati ya, nanti aku bakal balik ke sini lagi. Astaga, ini udah kedua kalinya aku ciuman sama dia. Tapi aku masih nggak tahu apa yang sebenarnya dia mau. Loh, Rania? Kok turun dari mobil? Tadi Pak Arka baru aja keluar. Mbak nyariin Pak Arka ya? Enggak. Loh, Mbak Rania kenapa? Barusan aku nggak sempet nanya kenapa dia kesini. Mungkin dia ada urusan bisnis sekalian mau ketemu sama aku. Pak Arka ada nanya kamu apa nggak? Nggak ada sih Mbak. Mbak lagi ada masalah sama Pak Arka. Enggak sih. Aku udah lapar nih. Yuk kita langsung makan aja ya. Loh, Mbak tadi bukannya bilang Mbak kenyang. Kok sekarang Mbak lapar? Emang jadi Mbak ngapain Mbak di mobil? Ya cuman ngobrol aja, nggak ada yang lain. Yang bener Mbak. Mbak, aku bisa jaga rahasia loh Mbak. Mbak Rania. Rania sini deh. Ya Pak. Kayaknya adegan cinta-cintaan kamu yang kemarin harus diulang. Harus diambil ulang. Kenapa Pak? Acting saya kurang bagus. Enggak kok. Acting kamu udah oke, cuman ini kayak masalah review akhir aja. Review akhir? Apa terlalu vulgar? Tapi menurut kamu segitu masih wajar kan? Makanya ini kayak agak aneh deh. Dan saya juga nggak ada waktu buat ngambil adegan ulang itu. Hanya sana kasih Mbak Rania makan. Jadi saran saya, dengan kita bekerja sama dengan perusahaan lain, kita dapat menekan budget produksi. Dan dengan menekan budget produksi, segala pihak dapat diuntungkan, kita juga dapat mengekspansi lebih cepat daripada perencanaan awal. Dan dengan itu... Ih, siapa tuh? Nggak tahu. Cari mati banget deh. Pak Direktur kan nggak suka kalau dia ganggu pas meeting.
Dia tuh kan nggak suka kalau dia ganggu pas meeting. HP-nya tak, Dirto. Iya, tumben banget. Biasanya juga mati HP-nya, tumben ini nyala. Lihat deh, sampai senyum-senyum gitu lagi chat. Mungkin lagi chattingan sama ceweknya kali. Lanjut Pak. Baik Pak. Maka itu laporan analisis sudah saya sampaikan kepada atasan dan semoga akhir bulan ini deal kepada perusahaannya sudah tercapai. Terima kasih. Oke, semuanya bubar. Pak Arka pasti lagi jatuh cinta deh. Itu pasti tadi chattingan dari ceweknya. Kayaknya sih emang iya ya, lagi jatuh cinta. Tapi nggak tahu deh, sama cewek atau sama cowok. Masa sama cowok sih? Iya, tahu nggak sih ada gosipnya nih, kayak si Pak Arka itu belok. Ini masih gosip, hot banget tahu. Pak Arka, tugas Bapak hari ini sudah selesai semua. Saya antar pulang ya, sambil antar Dea Aiden juga. Pak Arka? Pak Arka, tugas Bapak hari ini sudah selesai semua. Saya antar pulang ya, sambil antar Dea Aiden juga. Pak Arka? Pak Arka? Menurut kamu perempuan suka kejutan nggak? Bapak mau kasih kejutan buat Bu Rania ya? Kamu cukup jawab pertanyaanku. Gini sih Pak, perempuan itu biasanya suka tas, baju, make up, dan sejenis itu. Ya udah, siapin besok bunga, kirim ke lokasi syuting. Mau bunga apa? Berapa banyak? Perempuan suka bunga apa ya? Semua bunga pasti suka Pak, yang penting dari hati. Berapa banyak? Yang pasti banyak. Ngirim bunga ya? Cantik banget. Siapa ya Mbak yang berani kirim bunga ini ke set? Cantik banget ya. Pak, itu kayaknya sih dikirimin sama fans Mbak Yulia deh. Ini set kita udah kayak jadi lautan bunga aja ya. Kayaknya aku nggak bisa deh pakai gaji setahun. Pacarku sih bilang dia mau kirim bunga, tapi sampai sekarang setengah aja belum. Beruntung banget ya dikasih ini. Yulia, saya tahu fans kamu banyak. Tapi kita lagi di tengah-tengah syuting. Kayak gini-gini kan ganggu. Oke, maaf ya Pak, nanti akan segera saya bereskan. Oh, Mas, ada yang perlu ditandatangan? Iya, Mbak. Oh ya, boleh. Ini ya Mas, tapi maaf sebelumnya boleh nggak sih kalau misalkan ini dibawa balik lagi? Soalnya ini ganggu lokasi syuting. Tapi Mbak, Kenapa ya Mas? Tenang Mas, Mas nggak usah khawatir. Kalau soal biaya pengiriman nanti saya bayar. bukan gitu Mbak. Tapi di catatan saya ini harusnya dikirim ke Ibu Rania Wijaya. Apa? Rania?